Ayuhal ikhwan, ayuhal hadirun rahimakumullah. Berhenti kita berpecah belah karena mazhab. Ismail Haniyah telah mencontohkan kepada kita semua, tidak mengatur jarak dengan Iran yang Syiah, sedangkan beliau adalah seorang Sunni, Ahlus Sunnah. Dan mereka orang-orang Iran Syiah menyambut Ismail Haniyah begitu agung sehingga jutaan mereka menyolatkan jenazah kemarin. Tidak ada pemisah. Yang memisahkan, yang mencerai-beraikan adalah orang-orang sebagai agennya iblis, agennya syaitan. Entah dia dari Syiah ataupun dari Ahlus Sunnah. Yang memecah belah ukhuwah, dia agen Zionis. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yu'minul khaifin wa yunajjis salihin wa yarfa'ul mustad'afin wa yada'ul mustakbirin wa yuhliku mulukan wa yastakhlifu akharin. ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه الرسول الأعظم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين ورضي الله تعالى عن كل صحابته الميامين الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Alhamdulillah, di hari yang penuh barakah, Yaumul Jum'ah, hari di mana kita kembali diundang untuk bersimpuh di Baitullah dan mengatur jarak yang mungkin pada hari-hari yang lalu kita sebagai hambanya yang menjauh dari rahmatnya, tapi hari ini dengan wasilah Yaumul Jum'ah dan salat berjamaah, semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang rindu kepadanya. Ayat yang tadi kita dengar bersama sebagai pembuka majlis Jumat yang mulia termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minin rijalun, sebagian dari orang-orang mukmin ada sosok manusia rijal. Rijal dalam bahasa Arab artinya laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Allah tidak menggunakan istilah muzakkar tapi rijal, artinya tidak semua laki-laki rijal. Tidak semua laki-laki memiliki rujulah, memiliki keberanian, memiliki izzah sebagai seorang laki-laki. Minal mu'minina rijalun, sebagian orang-orang mukmin, bukan semuanya. Minal mu'minin, mukmin diambil dari iman, dan orang-orang yang mengaku beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut berfirman,
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa ketika mereka mendeklarasikan diri mereka sebagai orang-orang yang beriman, amanna wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Siapapun manusia hamba Tuhan yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang mukmin, maka dia harus naik kelas di atas muslim. Orang-orang beriman harus memiliki perbedaan dengan seorang yang mengaku dirinya muslim, sehingga ketika orang-orang Badui datang, minal A'rab, datang ke hadapan baginda Rasul dan mereka mengatakan amanna, kata Allah, katakan kepada mereka aslamna. Bukan tingkatan mereka sudah sampai iman, tapi baru mereka menyatakan dirinya sebagai muslim. Karena iman ada di dalam jiwa, dia tempatnya ada di dalam hati. Sehingga Allah bertanya ketika Nabi Ibrahim meminta dan memohon kepada Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau ya Rabb menghidupkan sesuatu yang mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, bukan aku tidak beriman ya Rabb, tapi liyatma'inna qalbi. Artinya iman tempatnya, wadahnya adalah di dalam qalb. Orang-orang termasuk kita semua yang ada di majlis Jumat yang mulia akan mendapatkan ujian. Sebagaimana umat-umat terdahulu diuji dengan berbagai ujian. Di rumah diuji, di luar rumah diuji, di jalan raya diuji, hidup bertetangga diuji, menjadi seorang yang menyatakan dirinya beriman sebagai umat Nabi diuji. Semua diuji. Semakin tinggi keimanannya, semakin besar ujian yang mereka harus raih. Minal mu'minin, orang-orang yang beriman, rijalun, ada orang-orang yang dia itu sadaqu ma ahadullaha alaih, yang telah benar sadaqu, janjinya kepada Allah. Mukmin ada perjanjian dengan pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menaikkan derajat kita, tapi tidak mungkin derajat itu digapai tanpa kita masuk ke dalam ujian. Tidak mungkin anak kita naik kelas dan jenjangnya lebih tinggi kalau dia tidak ikut dalam ujian. Kalau sekolah dibutuhkan ujian untuk menaikkan pangkat, maka sebagai hambanya Allah dibutuhkan ujian untuk naikkan derajat. Janji kepada Allah, sadaqu ma ahadullah alaih, dia jujur menepati janjinya. Dengan siapa dia berjanji? Janji kepada Allah. Di dalam surat Yasin dikatakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Bukankah sudah diambil perjanjian hai manusia agar kalian tidak menghamba kepada syaitan? Syaitan tidak dijadikan Tuhan, tapi syaitan dijadikan penghambaan hidupnya dia. Jadi ada umat manusia dicipta sebagai hambanya Allah, dalam perjalanannya pindah, dia menjadi hambanya syaitan. Tapi ada manusia yang tetap teguh, hari demi hari menunjukkan kualitas dia sebagai mukmin dan hambanya Allah. Rijalun, faminhum, sebagian dari mereka man qada nahbah, telah gugur, tapi tetap berjanji dan perjanjiannya dia tidak ingkari. Sebagaimana gugurnya Hamzah radhiyallahu anhu, paman baginda Rasul,
di perang Uhud. Faminhum man qada nahbah, termasuk Hamzah, termasuk Ja'far At-Tayyar ketika terbunuh di perang Mu'tah. Maka ayat ini pun turun berkaitan dengan mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ala ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah. Meregang nyawa, tapi iman dia tidak lelang. Dijemput malakul maut, tapi jemputannya jemputan kemuliaan, karena dia tidak pernah ingkar janji kepada Khalik. Wa minhum, sebagian lagi rijalun, wa minhum man yantazir, sebagian nunggu, dipanggil, dijemput, berjumpa dengan Tuhannya. Yantazir, bukan lari dari kematian, tapi menunggu. Tapi menunggunya tetap memegang janji, sehingga ujung dari ayat ini, penutup dari ayat ini, wama baddalu tabdila, tidak pernah berubah, tetap kokoh. Kenapa diuji manusia? Apa maksud Allah menguji manusia? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, agar kalian tahu, hai umat manusia, mana di antara mereka yang betul-betul tepat janji, menepati janji. Shadaku, benar, janjinya benar, langkahnya benar, lisannya benar, tindakannya benar. Alladzina shadaku wa la ya'lamanna alladzina al-kadzibin, agar dipilah mana yang shadaku, mana yang kadzibin, mana yang betul-betul memegang janji Allah, dan mana di antara mereka yang kelompok dari pendusta. Dusta di sini bukan dusta akhlak, yaitu dia bergaul sesama tetangga ataupun hubungan sosial. Dia berdusta kalau ada orang datang bilang ayah tidak ada, itu urusan akhlak, urusan baik dan buruk. Ini urusan iman yang mengeluarkan manusia dari mukmin ke kufur. Hati-hati kepada orang-orang yang dia mendustai keimanannya. Dusta iman, yaitu tidak percaya dengan janjinya Allah, bahwa Anda ketika beramal soleh Allah akan ganjar dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan kalau Anda bermaksiat akan ada azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada orang yang ingkar janji, tidak mengenal dan tidak ingin tahu, bahkan menentang apa yang terjadi di alam gaib nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Manusia terbagi dua. Ada yang dia taat kepada Tuhannya dan menepati janjinya dan berjalan sesuai dengan programnya Tuhan. Ada yang jalan mengingkari janji dan menjadi hamba musuh Tuhan. Asyaitan aduwwul lakum, syaitan musuh kalian. Syaitan musuhnya Allah. Di dalam Quran, syaitan digunakan oleh Allah, gandengannya adalah mubin, artinya nyata. Kalau dikatakan syaitan gaib, tapi Quran mengatakan mubin. Kenapa disebut mubin? Karena nyata. Apanya yang nyata? Yang nyata adalah semua tindakan manusia di mata umat manusia di kelilingnya adalah tindakan yang nyata. Kita bisa memilah dia insan atau syaitan.
ketika manusia saling membisikkan agar satu dan lainnya pecah belah, syaitan. Walaupun pakai sorban. Ketika memecah belah umat, maka dia adalah agen dari syaitan, sadar atau tidak. Menyuruh orang berbuat keji, fahsya, ya'murukum bil fahsya. Setan itu di dalam agendanya selalu membisikkan orang-orang untuk berbuat keji. Syaitan mubin, jelas. Dan semua tindakan keji sekarang ini mengkristal pada satu etnis, yaitu Israel. Tidak semua orang Yahudi Israel, tapi orang Israel pasti Yahudi. Sehingga ada Yahudi yang menentang Israel, termasuk Einstein. Albert Einstein, dia seorang Yahudi, tapi dia menentang berdirinya negara Israel. Jadi yang kita perangi bukan urusan kita dengan Yahudi, tapi Israel. Kenapa kita perangi? Karena dia agennya syaitan. Syayatinul jinni wal ins. Perbuatannya keji. Dia telah menjadi hambanya syaitan. Tidak ada belas kasih. Tidak bisa memilah mana sipil, mana militer. Sehingga dia bunuh tiap hari bayi-bayi tanpa dosa, ibu-ibu, para janda, dan semua mukminin, mukminat. Dan ingat, di Palestina bukan cuma Muslim. Ada kaum Nasrani yang menjadi korban kekejian dari syayatinul ins Zionis. Aneh kalau kita tidak peka dan tersentuh hati kita, lalu percikan api kemarahan tidak muncul di wajah kita, api penderitaan, lalu kita meneteskan air mata pun itu tidak kita lakukan, maka jangan-jangan kita bukan sudah keluar dari agama, tapi kita keluar dari insan. Insaniah kita mati, sehingga tidak pernah tersentuh. Kalau Anda bisa bersedih karena ada korban gempa bumi, ataupun meletusnya gunung, ataupun kena badai dan sebagainya, Anda bisa bersedih karena orang tersebut tertimpa bencana alam. Kenapa mukminin tidak bersedih saudaranya dibunuh oleh syayatinul ins? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berapa hari yang lalu, kemarin lusa, seorang mukmin minal mukminina rijalun yang bernama Syahid Ismail Haniyah rahmatullah alaih rahmatul abrar, seorang yang saleh, dididik oleh guru yang saleh, Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih, dari ayah yang saleh. Ayah beliau juga termasuk orang-orang yang terikat dengan satu tarekat dalam Islam, sehingga beliau gemar berselawat sebagaimana didikan ayahnya. Seorang yang saleh, yang dia telah mempersembahkan untuk agama ini, janji kepada Allah untuk menyiapkan semua kurban yang diminta oleh Tuhan, sebagaimana Allah meminta kepada Ibrahim, yaitu Ismail. Dia telah menyerahkan anaknya, sehingga ketika anaknya terbunuh belum lama, 3 anaknya terbunuh syahid, wajah beliau berseri karena telah menyerahkan sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Salat kita untuk kita, zakat kita untuk kita, haji kita untuk kita. Apa yang kita telah berikan kepada Islam, apa yang telah kita berikan kepada agama. Jangan pernah mengeluh akan cobaan dunia. Kita belum masuk ujian yang betul-betulnya ujian. Ismail Haniyah rahmatullah alaih, hani'an laka ya haj, ya syahid Ismail. Beruntung engkau. Engkau adalah termasuk dalam ayat ini yang berpegang teguh dengan janji Allah dan tidak pernah menggadaikannya, menjualnya perjanjian ini dengan harga yang murah. Dibunuh secara keji. Saat itu informasi yang kita dapat, waktu roket itu menuju tempat beliau, beliau sedang membaca Al-Quranul Karim. Beliau tidak memisahkan diri dengan firman, dengan Rabbul Alamin di malam hari.
Beliau dijemput dalam keadaan bersentuhan dengan sesuatu yang suci. Minal mu'minin rijalun sadaqu ala ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah. Dia telah menyerahkan dirinya sebagaimana Hamzah. Dia telah menyerahkan dirinya sebagaimana Ismail. Dan sebagian menunggu. Dan orang-orang seperti beliau akhirnya menjadikan kita sadar. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal hadirun, rahimakumullah. Berhenti kita berpecah belah karena mazhab. Ismail Haniyah telah mencontohkan kepada kita semua. Tidak mengatur jarak dengan Iran yang Syiah. Sedangkan beliau adalah seorang Sunni, Ahlus Sunnah. Dan mereka orang-orang Iran Syiah menyambut Ismail Haniyah begitu agung sehingga jutaan mereka menyolatkan jenazah kemarin. Tidak ada pemisah. Yang memisahkan, yang mencerai-beraikan adalah orang-orang sebagai agennya iblis, agennya syaitan. Entah dia dari Syiah ataupun dari Ahlus Sunnah. Yang memecah belah ukhuwah, dia agen Zionis. Maka dari itu, ayyuhal hadirin rahimakumullah, marilah kita menjadikan ini sebagai ibrah. Dan darah kita tidak menjadi dingin. Dan rasa takut bukan identitas kita sebagai mukmin. Kita bersedih, kita berduka, kita mengutuk sebagaimana nas ataupun teks asli undang-undang kita tidak mengakui Zionis sebagai negara. Siapapun yang mencoba melanggarnya sehingga memijakkan kaki di tanah Zionis, maka dia telah melanggar undang-undang yang telah ditulis sebelumnya, sebelum pena tergores, tapi telah tergores oleh para darah syuhada kita. Semoga kematian beliau, kematian membawa berkah dan menjadikan mukmin semakin kuat. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang bersedih kalau berpecah, gembira kalau kita bersatu. Semoga rahmat Allah menaungi kita semua. Dan semoga keluarga beliau Allah berikan ketabahan dan ganjaran pahala atas kesabaran yang mereka persembahkan pada umat manusia ini. Semoga Palestina tidak lama lagi akan menghirup udara merdekanya bangsa dari penjajahan yang sangat biadab dan menjijikkan kaitan dengan kemanusiaan. Barakallah li walakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم تلاوته وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ta'zim ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin متصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين اللهم اخذل من خذل المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.